Oke. Ya. Jadi kemarin ya itu pencatatan kita ya sampai saya juga closing dulu data ini data customer. Oke. Kemarin pembahasan soalnya itu sampai dengan di sini ya. Sampai dengan di sini ya, kita lanjut ya untuk laporannya yang kemarin saya coba buka lagi ya. Bulan satu ya. Kita buka, tampilkan. Oke ya. Kemarin ada biaya izin ya. Ada biaya izin dan retribusi. Cuman pendapatannya belum karena kita belum ada mencatat penjualan. Kemudian dari laporan neracanya. Oke. Oke. Laporan neraca ini posisi terakhir neraca kita ya, kas kantor 20 juta, Bank Mandirinya 4981 4981 juta ya. Kalau kita mau lihat rincian transaksinya, kita tinggal klik di sini. Oke, jadi tampilnya seperti ini. Pembukaan rekening, kemudian setoran modal dari Tuan Arif 3.600.000.000. Kita lanjut transaksi berikutnya di tanggal 7 Januari ya. Pembelian alat tulis kantor sebesar 877.500 menggunakan kas kantor ya. Di sini kita pengeluarannya menggunakan kas kantor, bukan bukan kas di Bank Mandiri. Ya, bukan kas Bank Mandiri. Oke. Kita catat transaksinya. Jadi ini untuk transaksi uang keluar ya, uang masuk ya, yang tidak berhubungan dengan penjualan atau pembelian barang ya. Penjualan atau pembelian barang yang kita perjualbelikan ya, itu masuknya langsung di transaksi kas dan bank ya. Jadi uang keluar, pilih kas dan bank, kemudian pembayaran ya, pembayaran. Kita buat ya. Kita pilih uangnya dibayar dari mana, kas kantor tadi ya, kas kantor, tanggalnya tanggal 7 Januari. Oke, kita ATK ada enggak ya, enggak ada alat tulis. Coba lihat akunnya yang ada. Kita lihat account biayanya untuk pembelian alat tulis kantor tadi. Di sini ya. Oke, biaya izin. Kita lihat nama akunnya. Di sini ada perlengkapan kantor ya. Simpan. Nah, kita lihat lagi laporannya. Kita masuk ke laporan neraca. Bisa diperhatikan tadi kas kita 20 juta, kas kantor kita. Ada keluar uang 875.000 ya. Artinya sudah berkurang 875, jadinya 19 juta sekian ya. 20 juta ya, ditarik dari kas Bank Mandiri ke kas kantor. Kemudian kita ada beli alat tulis 875. Saldo kas kantor kita 19.125.000. Oke. Di posisi laporan laba rugi, kita coba refresh. Ya, kita coba refresh di posisi laporan laba rugi. Artinya ada uang keluar lagi, kita refresh di sini. Oke, nampak ada beban perlengkapan kantor 875. Posisi kita masih minus. Ya, kenapa minus? Karena kita belum ada melakukan transaksi penjualan. Oke ya. Membayar sewa gudang ya, sewa gudang dan kantor ya. Tadi kita kan perusahaannya bergerak di bidang distributor AC ya. Jadi ada biaya sewa yang kita keluarkan untuk sewa gudang karena kita belum punya gudang sendiri. Jadi
Di sini membayar sewa gudang ya sebesar ya 120 juta ya. 120 juta per tahun ya. Per tahun belum termasuk PPN ya 11%. 13 juta 200 ya, benar ya. Sebentar saya coba kalikan. 120 kali 11 ya. Benar ya. 13 juta 200. Oke, kita catat. Ya. Di sini akunnya kita masih menggunakan pembayaran ya. Pembayaran kita pakai Bank Mandiri ya. Kemudian tanggalnya tadi, tanggal transaksinya masih tanggal 7. Nah, di sini kita mencatatnya pada sewa dibayar di muka ya. Sewa dibayar di muka. Kenapa sewa dibayar di muka? Karena sesuai dengan keterangan transaksi itu kita sewanya untuk masa 2 tahun. Ya, artinya nanti kita buat pembebanannya setiap bulan ya. Kita bebankan setiap bulan ya. 10 juta. Oke. Lanjut. Kemudian ada PPN masukan ya. Ada PPN masukannya 13 juta 200. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini transaksi, kita lihat kalau kita buka lagi neracanya, kita review lagi, kita tinggal refresh ya. Saldo uang kita Bank Mandirinya sisa 48.434.800. Ya. Oke, kita udah nyampe di sini ya. Oke. Kemudian ini kita beli aset nih. Ya, kita beli aset. Beli laptop 5 unit ya, seharga 8 juta. Ini karena perusahaan baru, kita beli aset ya. Beli laptop 5 unit ya, seharga 8 juta ya. Total harga 40 juta plus PPN 11%, sebesar 4.400.000 ya. PT Ultra Komputer ya. Di sini kita bekerjanya tuh di sini. Aset ya, aset tetap ya. Aset tetap. Kita kerjanya di sini, aset tetap ya. Pertama, kita buat dulu asetnya ya. Asetnya kita bisa buat kategori aset dulu. Kita buat dulu kelompoknya. Kelompok pertama misalnya nama asetnya inventaris ya, garis miring peralatan kantor ya misalnya. Oke, kelompok pertama kita simpan. Kelompok kedua bisa lihat tadi ya, itu di aset tetap, perhatikan kursor saya, aset tetap. Di sini kategori, kita buat kategorinya dulu. Kemudian apalagi kategorinya kendaraan. Oke. Bangunan kita tidak ada ya, bisa dikosongkan. Kendaraan saya lihat dulu apa aja yang kita beli. Yang kita beli itu laptop ya, inventaris. Ini peralatan dan inventaris kita kategorikan. Meja, printer. Oke, itu aja. Dan kendaraan, berarti 2 aja ya. Oke. Nyatanya oke, kategorinya di sini nampak ya, peralatan dan kendaraan. Kemudian baru kita buat nama asetnya ya. Kita catat aset tetapnya. Oke. Oke. Dah. Namanya apa gitu ya. Ya. Buat namanya, nama asetnya. Kita buat. Yang kita beli apa? Ya. Yang kita beli komputer ya. Mana dia tadi? Ini laptop ya. Laptop ya, laptop namanya laptop ya. Tanggal belinya saya lupa soalnya, tanggal 10 ya, tanggal 10. Tanggal pakai kita anggap langsung dipakai ya. Di sini
ketika kita membuat aset, daftar aset, ya, kita tentukan akun-akunnya itu kemana, ya, di mana posisi accountnya, ya. Kita buat di sini, ya. Untuk penyusutannya, ini tadi kuantitinya berapa unit tadi? 5 unit. Buat kuantitinya 5 unit. Umur asetnya, ya, untuk peralatan inventaris itu standarnya 4 tahun. Dia masuk golongan 1. Jadi ya kita ambil sesuai pajak aja, ya, nggak usah ambil berdasarkan PSAK. Saya sarankan sesuai dengan pajak. Jadi pajak itu kategorinya itu kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kemudian bangunan semi permanen 10 tahun, ya. Kemudian kelompok 3 16 tahun, kemudian bangunan permanen, ya, itu 20 tahun, ya. Itu sesuai aturan pajak. Jadi kita buat di sini, kita samakan aja dengan pajak 4 tahun, ya. Artinya penyusutannya itu per tahunnya 25%. Kita katakan misalnya nggak ada nilai sisa, kita kan buat aja nilai sisanya 0 misalnya. Ya, artinya semua disusutkan. Kita buat peralatan, ada nggak akunnya? Oke, ada peralatan, nampak ya, ada peralatan ya. Ini kita ganti aja akunnya, kita samakan. Tadi kita lihat. Ingat ya, untuk akun buku besar baru klik akun perkiraan, ya. Tampilannya seperti ini. Kita lihat. Oke, peralatan, rupanya peralatan di sini, peralatan dan inventaris dipisah, ya. Oke, kita anggap aja, ya, ada peralatan, ada inventaris, ya. Kita anggap aja inventaris yang tadi kita anggap peralatan, ya. Tapi kalau mau disatukan, kalau mau dibuat satu bisa, ini tinggal digabung aja. Inventaris dan peralatan kantor itu di perusahaan sering digabungkan aja. Itu tergantung kebijakan internal, ya. Itu kebijakan internal, kualifikasinya mau dipisah, inventaris, peralatan dipisah. Yang nggak ada masalah, ya. Anggap aja pisah, boleh, kita pisah aja. Ini berarti peralatan, ya. Peralatan, kemudian akumulasi penyusutannya, ya. Masuk ke peralatan juga, ya. Akumulasi penyusutan peralatan, ya. Kemudian akun bebannya. Oke. Jadi kalau namanya aset tetap, dia kan disusutkan, ya. Ketika pembelian dia masuknya nilainya tuh ke peralatan. Ketika dia disusutkan, dibebankan penyusutannya setiap bulan, itu jurnalnya itu beban penyusutan lawannya akumulasi penyusutan, ya, seperti itu dalam akuntansi. Oke, kemudian kita buat, ya, pajak, ya, kita buat pajaknya, apa pajaknya, PPN, ya. Kategori pajaknya kosong aja, sebentar ya. Kategori asetnya, ya, tadi kita buat di sini, ya. Aset awal, ya, kalau ada lokasi awalnya boleh dicatat. Ini keterangannya, ya. Keterangannya ini, ya. Keterangannya beli laptop, ya. Gini, ya. Oke, akunnya di sini. Kemana akunnya? Pembelian aset, ya. Ini nilainya. Kita masukkan nilainya yang 40 juta, ya. Kita masukkan di sini nilainya yang 40 juta. Oke. Ini pencatatan untuk pengakuan asetnya, ya. Jadi pencatatannya itu 2 kali. Ini pencatatan pengakuan asetnya, ya. Kita coba lihat. Kita coba lihat laporannya, ya. Di sini tadi aset belum ada, ya. Aset belum ada, ya. Nampak ya, belum ada aset, ya. Saya refresh. Nampak ya? Sudah ada peralatan, ya. Peralatan nilainya 40 juta.
pembelian 5 buah meja ya dan kursi. Meja 5 buah harganya 1,5 dan kursi 5 buah, tapi ini tidak ada PPN-nya ya, nggak ada PPN karena belinya di toko biasa. Jadi toko biasa ini nggak terbitkan faktur. Sementara yang ini dibelinya di toko grosir, toko komputer yang bisa menerbitkan faktur pajak ya. Yang di bawah ini toko biasa UMKM tidak menerbitkan faktur pajak ya, bedanya di situ. Kita catat dulu di kasnya ya, kita catat di pengeluarannya dulu ya. Catat tadi di pembelian ya itu nggak ada masalah, di mana awal nggak apa, harusnya di pembelian dulu ya, di sini dulu di uang keluar dulu mandiri ya. Ini ibaratnya yang catat kasir dulu, ini ibaratnya kasir yang catat. Aset tadi harusnya itu tugas accounting ya, makanya dia sebenarnya setiap kalau software itu dia multi user ya, yang kalau untuk posisi kasir dia nggak paham akuntansi. Jadi bukan dia yang membuat yang melakukan pencatatan aset tadi. Jadi ini yang melakukan, kalau kas dan bank itu kan yang mencatat itu kan kasir ya. Sementara accounting itu kan sebenarnya melakukan cross check tugas dia ya. Seperti itu ya. Oke, saya buat tanggal 10. Oke. Pembelian aset. Kita buat di sini ya. Nilainya berapa? Nilainya betul nggak ini? Saya coba ya. 1,5 kali 5 ditambah dengan 5 buah kursi. 5 dikali 900. 12 juta, benar ya, 12 juta. Ini langsung aja kita masukkan total, nggak ada masalah ya, langsung total aja. Detailnya nanti di aset kita buat detailnya ya. Oke, kalau penerimanya mau dibuat di sini boleh. Toko apa namanya, bla bla bla. Kalau pakai cek dibuat ya, BG misalnya, gini ya. Oke, dah saya simpan. Udah manis lagi, udah asam ya. Oke, kita buka. Nah ini Kak, yang akun pembelian aset tadi Kak. Sebentar ya. Mana dia? Itu akun pembelian aset. Ini 40 juta ya. Ketika kasir mencatat pembelian aset. Ini ketika accounting. Mengakui aset ketika accounting mengakui asetnya, masuk dia ke sini. Sementara yang 40 juta uang keluar ini yang mencatat kasir. Yang ini yang mencatat accounting. Udah masuk dia ke sini. Ya, ini rincian. Nah, ini nanti detailnya ada. Detail aset kita nanti ada laporannya. Kita lihat di sini laporan ya. Ya. Aset tetap. Jadi laporannya ada. Gitu ya. Betul apa betul? Pembelian printer 2 unit ya. Kita masuk lagi di pembayaran ya. Mandiri tanggal 10. Kita masukkan pembelian aset akunnya ya. Nilainya tadi 2.600 kali 2 5.200.000 sesuai soal ya. Oke. Oke. Toko Jaya Komputer ya. Kita simpan rincian buku besar. Kita buat. Kita bisa langsung di posisi kolom ini. Kita klik tambah di sini. Kita pilih nama akunnya langsung. Namanya tadi peralatan misalnya ya. Ya.
apalagi inventaris, apalagi namanya eh, mandiri yang berkaitan dengan itu aja kita buka, sama pembelian aset. Ya gini, bisa seperti ini ya, kita proses. Nah, ini khusus akun itu aja ya. Ini akun banknya, ini akun pembelian aset, ini peralatan, inventaris kantor ya. Kita masih sampai di sini ya. Kita lanjutkan asetnya. Kalau kita lihat list daftar aset tetap kita di laporannya, laporan, daftar laporan, kita pilih daftar aset ya. Daftar aset tetap kita tuh ya, udah ada printer Epson. Oke, kita lihat di neraca, kita refresh neracanya, tuh tampilannya sudah ada. Peralatan inventaris ini 45 juta, yang satu 12 juta ya. Kas Bank Mandiri kita sisa 4.782. Oke, ini pembelian aset ini saya contohkan lumayan ada 3 ini, ada 5 malahan